Bab 78 Teknik Dinding Perak. Zhao Feng memindai teknik dan dia menemukan bahwa keterampilan ofensif mengambil mayoritas. Hanya ada dua teknik penguatan tubuh termasuk teknik dinding perak. Keterampilan ofensif dan kecepatan tidak harus mudah dipelajari. Pikir Zhao Feng diam-diam. Di dalam dimensi mata kirinya, ia memiliki palem wind misterius dan 4 seni bela diri suci yang tidak lengkap, mengalir sikap angin, sikap tornado, sikap angin parsial, dan sikap angin bakar. Hanya seni bela diri suci saja akan membutuhkan waktu lama bagi Zhao Feng untuk belajar, jadi dia dengan cepat mengambil slip giok yang mewakili teknik dinding perak ketika dia memikirkan segalanya. Kamu memilih teknik dinding perak. Penjaga ketiga sedikit terkejut. Dia telah mengambil orang lain di sini sebelumnya dan mereka semua mengambil keterampilan ofensif seperti Bloody God Palm dan Heavenly Demonic Claw. Jika mereka mempelajari keterampilan ini, mereka akan bisa mengalahkan semua pembudidaya lain dengan peringkat yang sama, tetapi tidak ada orang yang bisa mempelajarinya. Ya, Zhao Feng tegas. Dia memilih skill ini setelah banyak berpikir. Sangat mudah untuk mempelajari teknik penguatan tubuh suci, tetapi kesulitannya meningkat secara signifikan di kemudian hari dibandingkan dengan keterampilan lainnya. The Guanjun Corp memiliki senyum tipis di wajahnya. Dia mengagumi keputusan Zhao Feng karena tubuh adalah fondasi kultivasi. Seseorang hanya akan bisa melatih keterampilan lain jika tubuh mereka mengizinkannya. Setelah mengkonfirmasi keterampilan, penjaga ketiga memberikan buku tulisan tangan kepada Zhao Feng. Membuka itu, Zhao Feng melihat isinya mirip dengan teknik wall metal tetapi lebih mendalam dan mendalam. Meskipun ini hanya salinan tulisan tangan, kamu masih harus mengembalikannya dalam 7 hari. Anda tidak boleh memberikan teknik ini kepada orang lain atau istana Guanjun akan melumpuhkan kultivasi Anda. Guanjun Corp memperingatkan, dipahami, tapi saya tidak perlu membawa buku ini kembali, kata Zhao Feng dengan tenang. Ketika dia berkata begitu, dia menatap buku itu dan membalik halaman dengan cepat. Dalam sekejap, isinya disalin ke dalam pikiran Zhao Feng. Puluhan napas kemudian, Zhao Feng mengembalikan buku yang ditulis tangan kembali ke pengawal ketiga. Kamu, penjaga ketiga sedikit linglung. Saya sudah menghafalnya. Zhao Feng tersenyum. Monster macam apa dia? Sok dan setrum bisa terlihat di mata pengawal ketiga. Dia telah melihat para jenius yang dapat menghafal apapun yang mereka lihat, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menghafal seluruh buku. Lagi pula, buku itu berisi gambar-gambar dan ungkapan-ungkapan yang rumit. Satu perbedaan dapat mengakibatkan kehancuran. Bahkan para jenius yang bisa mengingat apa yang mereka lihat dalam sekali jalan akan melihatnya berulang-ulang. Kamu yakin sudah menghafal semuanya? Hehe, aku bertaruh adik kecil Bei akan tertarik. The Guanjun Corp mengirim Zhao Feng pergi dengan matanya dan tertawa pendek. Dia percaya bahwa Zhao Feng telah menghafalnya karena tidak ada yang bisa menahan godaan seni bela diri suci. Setelah meninggalkan aula perbendaharaan, Zhao Feng kembali ke batalion pengawal langit. Begitu dia mendekati kamar kayunya, Zhao Yufei dan Huang Qi menatap penuh harap padanya. Saudara Feng, apa yang Anda dapatkan di Treasury Hall? Zhao Yufei berkedip dan sangat ingin tahu. Semua orang tahu bahwa Zhao Feng telah mendapatkan poin pertempuran paling banyak di misi sehingga dia mendapat hadiah ekstra. Rahasia, Zhao Feng memberikan senyum misterius dan dia kembali ke kamar kayunya. Dia tidak ingin semua orang tahu bahwa dia memiliki seni bela diri suci. Di dalam ruang kayu, Zhao Feng duduk bersila dan isi teknik dinding perak muncul dalam benaknya. Dia mempelajarinya sambil membandingkannya dengan teknik dinding logam pada saat yang sama. Teknik dinding logam memang hanya versi sederhana dari teknik dinding perak. Kegembiraan bersinar di mata Zhao Feng. Semakin banyak itu, semakin baik baginya karena keterampilan baru sulit untuk dipelajari. Tetapi karena dia telah mempelajari teknik dinding logam, dia memiliki fondasi yang kuat dan karenanya, lebih mudah untuk dilatih. Teknik dinding perak dibagi menjadi 11 level. 3 level pertama mirip dengan teknik dinding logam dengan memperkuat kulit sebagai fokus. Tingkat keempat hingga keenam berfokus pada penguatan tulang, yang meningkatkan ofensif dan kekuatan pelatih. Tingkat ketujuh hingga kesembilan berfokus pada penguatan organ dan menyulut potensi tubuh seseorang. Seseorang bisa membentuk penghalang dari kekuatan dalam yang bisa menghalangi panah 10.000 pemanah. Tingkat ke-10, pergantian tulang dan darah sepenuhnya, menerobos ke jalan marsial suci. Membaca sampai di sini, Zhao Feng tidak tahu bagaimana mengekspresikan dirinya.
Tingkat ke-10 sudah memungkinkan seseorang untuk mencapai jalan bela diri suci. Tingkat ke-11, tubuh kesempurnaan, hampir tidak dapat dihancurkan. Zhao Feng menahan napas saat membaca ini lalu membandingkannya dengan tingkat ke-7 teknik dinding logam. Sepertinya teknik dinding logam dari orang tua satu tangan memiliki masalah karena meleset pada setidaknya 3 tingkat dan seni bela diri peringkat tinggi tidak dapat memungkinkan seseorang untuk mencapai jalan marsial suci. Analisis Zhao Feng. Dia bahkan curiga bahwa orang tua itu memiliki teknik dinding perak, tetapi dia hanya takut untuk mengeluarkannya. Tetapi karena pertanyaan-pertanyaan ini tidak memiliki jawaban, dia tidak dapat diganggu untuk mencari tahu. Pada saat yang sama, Zhao Feng mulai melatih teknik dinding perak. Zhao Feng hanya menggunakan 3 jam untuk dengan mudah melatih 3 tingkat pertama dan dia tidak bisa menjelaskan betapa senangnya dia. Itu 3 tingkat yang sama dengan teknik dinding logam, tetapi lebih dalam. Dari tingkat keempat, perbedaan antara keduanya menjadi lebih besar. Tingkat keempat dari ke-6 teknik dinding perak sama dengan peringkat keempat hingga ke-6 dari jalur marsial masing-masing tidak seperti teknik dinding logam, di mana peningkatan tingkat memiliki celah besar. Malam hari kedua, Zhao Feng berhasil mencapai tingkat ke-5 teknik dinding perak dan kemajuannya melambat. Tetapi karena Zhao Feng memiliki teknik dinding logam sebagai fondasinya, ia masih mencapai tingkat ke-6 dalam 3 hari berikutnya. Tingkat ke-6 teknik dinding perak, aku bisa menghapus siapapun di bawah peringkat ke-7 dan aku bahkan menantang Martial Masters dari peringkat ke-7 hanya dengan ototku saja. Mata Zhao Feng berbinar dan senyum muncul di bibirnya. Kekuatannya telah meningkat setidaknya setengah karena kekuatan batin dan seni bela diri semua menggunakan tubuh sebagai dasarnya. Setelah mencapai tingkat ke-6, kemajuannya sangat lambat sehingga secara teknis berhenti. Zhao Feng mengerti bahwa dasar teknik dinding logam telah habis. Untuk meningkatkan teknik ini, sekarang dia harus benar-benar bekerja. Gelombang. Zhao Feng menghela nafas dan menguap. Dia telah berlatih selama beberapa hari dan ketika dia keluar, dia mengetahui bahwa situasinya telah berubah di batalion pengawal langit. Tenda tempat tinggal Zhao Yufei telah menghilang, meninggalkan Huang Qi. 2 hari yang lalu, Lady Yufei mencapai 5 besar dari 10 pengawal langit dan Lu Xiaoyu telah mencapai 3 besar. Terlepas dari itu, 2 lagi pengawal 10 langit asli telah diganti, Huang Qi merangkum situasinya. Misi pembunuhan telah mengubah situasi dari 10 pengawal langit karena beberapa pemuda telah menerima hadiah bagus, yang memungkinkan mereka meningkat dengan cepat. Namun, tidak ada yang menantang Zhao Feng karena dia telah bertarung melawan Lei Chong beberapa kali yang lalu dan dikatakan berada di peringkat ketiga. Oh ya, kamu harus hati-hati. Lei Chong keluar dari pelatihan hari ini dan saya mendengar bahwa dia ingin bertanding dengan Anda lagi. Huang Qi memperingatkan, Lei Chong. Zhao Feng tersenyum dan tidak mengutarakannya. Kultivasinya telah ditekan ke peringkat ke-6 puncak, jadi Huang Qi tidak tahu bahwa ia telah menerobos. Teknik Withering Wood-nya telah mencapai level maksimal, yang bisa membuatnya bahkan mati palsu. Segera, Zhao Feng tiba di kamar kayu kelima dan berdebat dengan Zhao Yufei. Zhao Yufei memang membuat beberapa peningkatan besar, pelatihan dalam 3 seni bela diri peringkat puncak yang berbeda, yang masing-masing ofensif, defensif dan penguatan tubuh. Zhao Yufei belajar keterampilan dan meningkat dalam cara kultivasi lebih cepat daripada yang lain. Setelah misi, dia mengasah keterampilannya dan potensinya telah menyala, yang memungkinkannya untuk mencapai peringkat ke-6 puncak. Ketika keduanya berdebat, 2 pemuda berusia 15 hingga 16 tahun tiba di pintu masuk batalion pengawal langit. Ada pemula yang tiba di batalion pengawal langit. Beberapa pemuda penasaran, keduanya berbeda, satu tampan dan mudah berinteraksi, sementara yang lain tanpa ekspresi. Tuan akan keluar dalam setengah bulan. Aku bertanya-tanya berapa banyak dari batalion pengawal langit yang akan dia pilih. Kata pemuda sosial, pemuda tanpa ekspresi hanya mendengarkan dan tidak menjawab. Keduanya berjalan bahu-membahu dan tiba di depan Ten Sky Guard. Saudara laki-laki ke-6, tidakkah Anda ingin melihat elit dari Ten Sky Guard? Pemuda interaktif bertanya. Tidak, kata pemuda tanpa ekspresi itu. Ah, kamu terlalu mudah. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia menghela nafas. Siapa yang berani sombong di sini? Lei Chong kebetulan berjalan keluar dari kamar kedua dan mendengar ini. Zeze peringkat ke-7, begitu-begitu. Pemuda lata itu berkata main-main. Akan kulihat apa yang membuatmu begitu sombong.
Lei Chong mengirim telapak tangan dengan cincin kekuatan dalam di dalamnya ke arah dua pemuda. Jika mereka martial artis, gerakan ini sendiri akan membuat mereka terbang. Namun, keduanya tidak bergerak sama sekali. Pemuda tanpa ekspresi itu berdiri diam ketika dia melepaskan kekuatan batin berwarna perunggu yang merobek-robek serangan Lei Chong. Ledakan, tubuh Lei Chong dikirim terbang dan dengan krak ruangan kayu di belakangnya juga hancur. Bab 79 Super Genius Bay. Ledakan, suara keras itu segera membuat para pemuda dari Batalion Pengawal Langit. Siapa mereka berdua? Mereka mengirim Lei Chong terbang dalam satu pukulan. Petik 2. Tidakkah mereka tahu bahwa melanggar aturan menghancurkan rumah kayu? Beberapa pemuda terkejut. Zhao Feng dan Zhao Yufei sama-sama khawatir dengan ini juga. Ketika mereka keluar, mereka melihat bahwa rumah kayu milik Lei Chong telah dihancurkan dan Lei Chong sendiri baru saja berhasil menyingkirkan kayu yang menutupi dirinya. Bukankah kalian berdua takut dengan hukuman dari Batalion Pengawal Langit? Lei Chong menghapus darah yang bocor dari mulutnya. Kami bukan dari Batalion Pengawal Langit. Pemuda tampan itu melengkungkan bibirnya sementara pemuda tanpa ekspresi itu tetap tanpa ekspresi. Angin akhir menghancurkan langit. Lei Chong sekali lagi meledak kekuatan batinnya dan menembak ke arah dua orang asing. Langkah ini berisi kekuatan penuhnya dan itu bisa dengan mudah membunuh para pembudidaya dari peringkat ke-6. Biarkan aku yang melakukannya. Pemuda yang gembira itu tertawa dengan lembut dan dia mengirim putaran kekuatan batin putih ke arah serangan itu dan menyelesaikannya dengan mudah. Lei Chong merasakan tubuhnya bergerak maju tanpa melakukan apa-apa, jadi dia segera mengedarkan kekuatan batinnya dan mencoba mundur. Hehe, turun. Pemuda itu memutar tangannya sekali lagi dan Lei Chong merasakan kekuatan isap di bawahnya yang menariknya ke bawah. Celepuk, Lei Chong jatuh dan dia ditendang oleh pemuda itu. Ya, sepertinya tidak ada jenius di dalam Batalion Pengawal Langit. Pemuda tampan menggelengkan kepalanya. Aku mengatakan itu. Pemuda tanpa ekspresi mengatakan itu, tapi apa yang sebenarnya dia maksudkan adalah, aku mengatakan itu, kaulah yang memaksaku untuk datang ke sini. Pemuda lain sedikit menegang. Pertarungan telah dimulai dan berakhir dalam sekejap. Para pemuda yang menyaksikan Batalion Pengawal Langit menarik napas dingin. Lei Chong peringkat nomor 2 telah dikalahkan dengan mudah ini. Keterampilan yang baru saja dia gunakan telah melampaui seni bela diri peringkat puncak, mungkinkah? Zhao Feng sedikit terkejut. Dia yakin bahwa keterampilan yang baru saja digunakan oleh pemuda yang penuh sukacita setidaknya pada peringkat setengah suci. Siapa bilang bahwa Batalion Pengawal Langit lemah? Suara dingin yang jelas datang dari kamar kayu di samping. Sosok berambut perak yang cantik muncul. Feng Hanyu. Ekspresi kegembiraan muncul pada para pemuda dari Batalion Pengawal Langit. Feng Hanyu menduduki peringkat pertama di antara 10 pengawal langit dan dia telah mencapai peringkat ke-7 sebelum Lei Chong. Dan dia telah mengalahkan Lei Chong ketika dia mencapai peringkat ke-7 dalam 10 gerakan. Sepertinya ada semacam jenius setidaknya. Pemuda latah itu tertawa ketika dia mengukur Feng Hanyu. Feng Hanyu mulai bersinar perak saat rambutnya terembus angin. Cheng, Sua, kedua pemuda itu segera melewati jalan setapak dan dengan keras, mereka menciptakan sebuah lubang di mana mereka berdiri. Sky Illusion Stance. Feng Hanyu menggunakan seni bela diri suci yang tidak lengkap dan sosoknya menjadi seperti bulan, tidak realistis dan cepat. Teknik turbin angin. Pemuda lain berdiri diam dan menggenggam tangannya. Ketika dia melakukannya, tornado muncul. Feng Hanyu merasakan tubuhnya ditarik dengan paksa oleh suatu kekuatan. Teknik macam apa ini? Seni bela diri suci saya yang tidak lengkap tidak memiliki efek sama sekali. Petik 2. Ledakan. Pemuda sosial membuat dua tindakan mengiris dengan tangannya dan tornado berubah menjadi lingkaran dan lingkaran yang mencoba menahan Feng Hanyu. Illusion Moon Heavenly Slice. Feng Hanyu berteriak dan sinar perak. Dingin muncul di lengannya yang berubah menjadi bilah dan bertabrakan dengan serangan musuh. Kedua kekuatan saling menggigit sejenak sebelum energi yang tersisa meniup segalanya. Akhirnya, pemuda sosial telah menghancurkan seni bela diri setengah suci Feng Hanyu karena ia memiliki kekuatan batin yang lebih dalam. Bangku gereja. Tubuh Feng Hanyu dikirim 7 hingga 8 meter jauhnya dan dia sangat pucat, bahkan seni bela diri setengah suci tidak mempengaruhi dia, mungkinkah dia melatih seni bela diri suci? Tidak buruk, kamu berhasil mempertahankan 20 gerakan bersamaku. Pemuda yang menang memiliki kekaguman di matanya.
Pada saat ini, auranya sepenuhnya dibebaskan dan dia membuat Lei Chong dan Feng Haiyue sulit bernafas. Pangkat ke-8 dari jalan marsial, seru Lei Chong. Budidaya pemuda sosial telah melampaui semua orang di Batalion Pengawal Langit. Pangkat ke-8 dari jalur bela diri, dan pangkat ke-8 puncak. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Pemuda tanpa ekspresi lainnya telah mencapai puncak peringkat ke-8. Sulit membayangkan bahwa pemuda berusia 15 hingga 16 tahun yang hampir mencapai peringkat ke-9. Peringkat ke-9 sudah puncak karena jalur perang suci hanya legenda. Siapa kamu? Feng Hanyu memandang keduanya dengan waspada. Saya Nan Gongfan dan ini adalah saudara lelaki saya yang ke-6, Bei Moi. Pemuda yang cerewet itu diperkenalkan. Nan Gonefgan, Bei Moi. Para pemuda bahkan belum pernah mendengar tentang mereka. Tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu jenius seperti itu di Istana Guanjun? Saudara Nan Gongfan dan saudara Bei, apa yang membawamu ke sini? Dari gedung terdengar suara. Sebelum orang-orang bisa bereaksi, pengawal ketiga muncul. Kakak, Nan Gongfan dan Bei Moi keduanya membungkuk. Kakak, penjaga ketiga adalah kakak laki-laki dari keduanya. Lei Chong dan rekan, hampir menelan lidah mereka. Keduanya adalah murid Lord Guanjun. Penjaga ketiga mengatakan kepada Batalion Pengawal Langit. Murid-murid Lord Guanjun. Gelombang kekaguman, kecemburuan dan iri hati bergetar di hati mereka. Tidak heran mereka begitu kuat, mereka adalah murid Lord Guanjun. Banyak jenius mengeluarkan desahan lega. Saya mendengar bahwa guru akan datang dalam setengah bulan untuk menemukan murid di Batalion Pengawal Langit, jadi kami datang untuk memeriksa mereka. Nan Gongfan berkata sambil tersenyum sementara Bei Moi di sebelahnya tanpa ekspresi seperti biasa. Brother Bei, kami memiliki satu orang yang mungkin mengalahkan Anda dalam aspek tertentu. Penjaga ketiga memiliki senyum misterius. Mendengar ini, minat langsung terlihat di wajah Nan Gongfan dan Bei Moi. Siapa? Bei Moi berbalik dan memindai wajah para jenius di lapangan. Di mata mereka, hanya Feng Hanyu yang biasa-biasa saja. Zhao Feng. Mata pengawal ketiga menoleh ke Zhao Feng tidak jauh dari sana. Apa yang penjaga ketiga inginkan denganku? Zhao Feng berjalan maju dengan ekspresi aneh. Dia, Nan Gongfan dan Bei Moi keduanya menatapnya, yang membuat Zhao Feng merasakan banyak tekanan. Saudara Bei, meskipun bakat Anda bagus dan Anda memiliki ingatan yang baik, Zhao Feng mungkin lebih baik. Kata penjaga ketiga. Hehe, benarkah? Tanya Nan Gongfan bersemangat. Keduanya tampak seolah-olah ingin seseorang mengalahkan saudara lelaki mereka. Ya, bakat Bei Moi hanya gila, itu telah mencapai tingkat di mana mereka berdua cemburu dan iri. Dalam hal mendapatkan pencerahan dan bakat, Bei Moi telah melampaui mereka terlalu banyak. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukan seseorang yang mungkin bisa melebihi Bei Moi dalam hal memori, mereka jelas tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku tidak percaya itu. Bei Moi dengan santai mengucapkan 3 kata. Ini, bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba? Nan Gongfan tampak bersemangat, meskipun dia tidak begitu percaya diri. Segera, mereka memasuki gedung di tengah lapangan. Penjaga ketiga segera mengeluarkan sebuah buku dan membantingnya ke atas meja. Ini adalah nama seni bela diri setengah suci, langkah transparan-transparan. Seni bela diri setengah suci. Mata Zhao Feng menyala. Kalian berdua belum mempelajari keterampilan ini dengan benar, matanya memindai Zhao Feng dan Bei Moi. Tidak, keduanya menggelengkan kepala. Kamu berdua menggunakan kecepatan tercepatmu untuk menghafal isinya. Pengawal ketiga mengumumkan, aku akan pergi dulu. Bei Moi mengambil alih buku itu dan membalik-balik halamannya. Sepanjang waktu, dia tampak seperti patung batu. Sekitar setengah dari waktu yang diperlukan untuk merebus teh kemudian, Bei Moi selesai, Anda dapat menguji saya pada apapun. Biarkan aku menguji kamu. Nan Gongfan menyambar buku itu dan mengambil beberapa tempat secara acak di mana Bei Moi merespons dengan segera dan benar. Pertunjukan ini mengejutkan Zhao Feng. Sejak dia bergabung dengan mata misterius, ini adalah jenius pertama yang dia lihat yang bisa menghafal apa saja hanya dengan melihatnya sekali. Zhao Feng, giliranmu, kata penjaga ketiga. Zhao Feng mengangguk dan mengambil buku langkah transparan merokok. Sua, sua, sua. Sekitar 10 napas kemudian, Zhao Feng mengembalikan kembali buku itu, selesai. Ini cepat. Bei Moi dan Nan Gongfan terkejut dan curiga. Keduanya memilih poin kompleks dalam buku, tetapi Zhao Feng telah menghafalnya dengan sempurna.
Terlalu kuat, ingatannya telah melampaui Brother Beimoy. Nan Gongfan bersemangat dan sepertinya itu adalah prestasi bagi seseorang untuk mengalahkan Beimoy. Aku tidak percaya itu. Mata Beimoy mengamati penjaga ketiga dan Zhao Feng, berpikir bahwa keduanya mungkin bekerja sama untuk menipunya. Bagaimana kamu ingin membuktikannya? Penjaga ketiga balas bertanya. Pah, Beimoy mengeluarkan sebuah buku dan berkata dengan santai, Seni Bela Diri Setengah Suci, Teknik Nafas Kembali. Bab 80 Tawaran Bagus. Seni Bela Diri Setengah Peringkat, Teknik Nafas Kembali. Beimoy membanting buku ini di atas meja. Seni bela diri peringkat setengah suci lainnya dan kekuatan batin juga. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Hanya dalam waktu singkat ini, tanpa menggunakan sedikit energi, dia telah mendapatkan keterampilan kecepatan peringkat setengah suci dan sekarang, dia mendapatkan kekuatan batin. Kedua keterampilan itu semuanya berguna bagi Zhao Feng karena langkah mikro ringannya hanya seni bela diri peringkat tinggi. Bahkan jika dia memiliki bantuan teknik pernapasan udara melintasi, itu hanya sebanding dengan seni bela diri peringkat puncak. Adapun keterampilan kekuatan batin, very terapung ringan Zhao Feng, dengan bantuan teknik pernapasan udara menyeberang, sebanding dengan seni bela diri peringkat setengah suci dan yang diambil Beimoy sudah di peringkat setengah suci. Ini adalah keterampilan yang saya ambil dari seorang kultivator peringkat 9 setelah saya membunuhnya. Bahkan saya belum membacanya, jika Anda masih bisa menghafalnya dalam waktu singkat seperti sebelumnya, maka Anda menang. Kata Beimoy, membunuh seorang kultivator dari peringkat ke-9. Zhao Feng terkejut ketika dia menatap pemuda tanpa ekspresi di depannya. Seberapa kuat dia? Yang aneh adalah bahwa penjaga ketiga dan Nan Gongfan tidak curiga sama sekali. Tapi sedikit dan hanya samar-samar, Zhao Feng melihat kecemburuan di mata Nan Gongfan. Jelas bahwa meskipun mereka memiliki guru yang sama, penjaga ketiga dan Nan Gongfan sama-sama iri dengan bakat Beimoy. Sekarang setelah mereka akhirnya menemukan seseorang yang bisa mengalahkan Beimoy dalam aspek tertentu, mereka jelas senang. Apakah kamu takut? Senyum tipis muncul di bibir Beimoy, dia tidak percaya bahwa siapapun di istana Guanjun bisa mengalahkannya dalam hal menghafal. Dia yakin bahwa Zhao Feng telah merencanakan ini dengan pengawal ketiga untuk menipunya. Tentu, Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. Mungkin seni bela diri setengah suci tidak berharga bagi pengawal ketiga dan Beimoy karena mereka adalah murid Lord Guanjun, tapi itu untuk Zhao Feng. Setelah dia menerimanya, Zhao Feng segera membaca isi teknik pengembalian nafas. Sua. Saat Zhao Feng menyapu halaman-halamannya, lampu hijau samar muncul di mata kirinya. Tapi tidak memperhatikan karena aura yang dilepaskannya persis sama dengan tubuh Zhao Feng. Puluhan napas kemudian, Zhao Feng melemparkan buku itu kembali ke atas meja dan menghela nafas, uji aku. Biarkan aku yang melakukannya. Kejutan dan kecurigaan muncul di mata Beimoy, jadi dia mengambil buku itu dan mengambil beberapa tempat. Zhao Feng segera menjawab tanpa ragu-ragu dan menjawab semua pertanyaan dengan sempurna. Hehe, kakak Bei, kamu kalah. Nan Gongfan tidak bisa menjelaskan kegembiraan di dalam hatinya. Sepertinya saudara Bei kadang-kadang juga kalah. Ekspresi kepuasan muncul di wajah penjaga ketiga saat Zhao Feng berada di batalion pengawal langit, yang berada di bawah kendalinya. Tapi orang yang paling bahagia sebenarnya adalah Zhao Feng. Tanpa menggunakan energi sama sekali, dia mendapatkan dua seni bela diri peringkat setengah suci. Di mana lagi dia bisa menemukan barang seperti ini? Hanya Beimoy yang memiliki wajah muram. Lagi pula, ia hanya seorang pemuda berusia 15 hingga 16 tahun dan ia belum pernah menerima kritik sebelumnya. Zhao Feng bahkan melihat cahaya dingin di matanya, jelas bahwa Zhao Feng meninggalkan bekas di hati Beimoy. Apakah layak untuk menyinggung seorang jenius super untuk dua seni bela diri peringkat setengah suci? Zhao Feng berpikir dalam-dalam, kehilangan berarti mendapatkan, segala sesuatu ada harganya. Memori tidak berarti kamu bisa mendapatkan wawasan. Aku pergi. Beimoy berdiri dan pergi sendirian. Nan Gongfan dan penjaga ketiga saling bertukar pandang, mereka senang melihat Beimoy kalah. Zhao Feng kemudian bangkit dan kembali ke kamar kayunya. Menutup matanya, teknik pengembalian nafas dan langkah transparan merokok muncul di benaknya. Senyum muncul di wajahnya saat dia melihat dua keterampilan. Ini adalah pertama kalinya dia menyentuh seni bela diri peringkat setengah suci. Dia pertama kali melihat returning Brea teknik, yang merupakan keterampilan kekuatan batin.
Semakin dalam keterampilan kekuatan batin, semakin kompleks untuk dipelajari dan dilatih dan itu berbahaya karena kesalahan sekecil apapun dapat mengakibatkan bencana. Tetapi bagi Zhao Feng, itu jauh lebih mudah karena mata kirinya. Pada saat ini, dia membuka kemampuan mata kirinya dan perasaan panas aneh menyebar ke seluruh tubuhnya. Zhao Feng bisa melihat aliran darah dan kekuatan dalam di tubuhnya. Kekuatan ini mirip dengan Inner Sight legendaris, yang hanya bisa dicapai pada puncak peringkat ke-9, tetapi penglihatannya bahkan lebih jelas. Hanya dalam beberapa jam, Zhao Feng telah memasuki tahap awal teknik pengembalian nafas. Bahkan Bei Moi akan terkejut jika dia melihat ini. Returning Breath Technique mengondensasi kekuatan batin dari kualitas tertinggi untuk membentuk yang lebih kuat. Keterampilan ini memungkinkan seseorang untuk menyimpan kekuatan batin lebih dari biasanya. Keterampilan kekuatan batin ini sangat kuat. Zhao Feng merasa suaranya sedikit bergetar. Keuntungan Returning Breath adalah bahwa di bawah kondensasi kekuatan batin lain dengan kualitas lebih tinggi dan kuantitas lebih rendah terbentuk. Oleh karena itu seseorang dapat menyimpan lebih banyak. Setengah hari kemudian, Zhao Feng telah mengondensasi gelembung kecil kekuatan pengembalian udara dalam dan kekuatannya dengan mudah melebihi teknik pernapasan lintas udara. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa Returning Breath Inner Strength dapat melarutkan Inner Strength orang lain. Kekuatan batin asli Zhao Feng dari teknik pernapasan lintas udara perlahan-lahan ditelan dan diubah. Seiring waktu berlalu, kekuatan batin pengembalian nafas menjadi lebih kuat juga. 1 hari dan malam kemudian, semua kekuatan batin asli Zhao Feng telah diubah menjadi Returning Breath Inner Strength. Kekuatan batin baru membentuk lapisan hijau begitu cepat sehingga Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Kekuatan nafas pengembalianku menyerap kekuatan batin lainnya dan mengubahnya menjadi milikku sendiri, oleh karena itu, atributnya sama dengan sebelumnya. Zhao Feng menemukan titik ini dan dia sangat bersemangat. Dengan cara ini, Returning Breath Inner Strength-nya dapat digunakan dengan Li Floating Fairy-nya dan walaupun efeknya mungkin hanya 80 hingga 90% dari sebelumnya, ia memiliki kuantitas dan kualitas yang lebih besar. Setelah teknik pengembalian nafas dimulai, Zhao Feng menemukan bahwa kekuatan batinnya lebih kuat daripada Lei Chong setidaknya setengah dan ini dia baru mulai mempelajarinya. Selanjutnya, ia mulai belajar langkah transparannya di luar. Seni bela diri peringkat setengah suci ini sangat mirip dengan langkah mikro ringannya. Langkah transparan merokok, seringan asap. Ketika dilatih ke tingkat rendah, seseorang bisa bergerak tanpa didengar. Karena Li Microstep miliknya telah mencapai level maksimal, mudah untuk memasuki tahap awal dari Smoking Transparent Step. Tetapi jika Zhao Feng ingin mencapai level rendah, itu akan sulit. Zhao Feng melatih hardcore selama beberapa hari, tapi dia masih belum bisa mencapai level rendah. Pada titik kesulitan, dia melihat posisi angin mengalir di matanya. Flowing Winstons adalah pendukung Holy Martial Art dan ketika dia menggunakan Smoking Transparent Step dengannya, dia sepertinya mendapatkan wawasan baru. Setengah menit kemudian, Zhao Feng membuka matanya. Dia melatih langkah transparan merokok sekali lagi dan dia menemukan bahwa dia telah mencapai level rendah. Setelah mencapai level rendah, itu meningkat dengan pesat dan melambat ketika semakin dekat ke level tinggi. Pada saat ini, Zhao Feng telah mendapatkan wawasan tentang sikap angin mengalir juga. Sudah waktunya. Zhao Feng berhenti melatih keterampilannya. Hingga sekarang, ia memiliki beberapa keterampilan utama. Seni bela diri peringkat suci, teknik dinding perak. Setengah suci peringkat seni bela diri, kembali teknik napas, langkah transparan merokok, fairy terapung ringan. Seni bela diri berperingkat puncak, Star Finger, kekuatan tidak lebih lemah dari seni bela diri peringkat setengah suci. Selain itu, ia juga memiliki mata kiri Archer Guts, yang pangkatnya tidak diketahui. Zhao Feng bahkan tidak tahu seberapa kuat dia sekarang. Jika kita kembali ke Sun Feather City sekarang, tidak akan ada yang cocok denganku. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Jelas dia tidak ingin kembali ke Sun Feather City sekarang. Di kota provinsi ini, ada banyak jenius dari generasi yang sama yang sejajar dengannya, jika tidak lebih kuat. Bei Moi itu sudah berada di peringkat 8 puncak dan dia sudah bisa membunuh para pembudidaya peringkat 9. Tinggal di sini, Zhao Feng merasakan persaingan dan tekanan yang menyulut potensinya. Mempelajari beberapa keterampilan, Zhao Feng keluar dari kamarnya dan dia menemukan bahwa ada lebih banyak perubahan dalam 10 penjaga langit.
Saya mendengar bahwa Lord Guanjun akan keluar dalam beberapa hari, jadi semua orang berusaha menjadi salah satu dari 10 penjaga langit. Berbicara di sini, Huang Qi sedikit tertekan. Ada terlalu banyak jenius di batalion pengawal langit dan di bawah kompetisi, budidaya pemuda meningkat dengan pesat. Huang Qi adalah jenius top dalam Pearl Tree City, tapi dia bahkan tidak bisa masuk ke Ten Sky Guard setelah datang ke sini. Saya hampir tidak berhasil mencapai kamar kayu ke-9 2 hari yang lalu, tetapi saya segera ditantang dan hilang. Kata Huang Qi pahit, peringkat Ten Sky Guard bergerak signifikan beberapa hari ini, terpisah dari 3 orang. Ketiganya adalah Feng Hanyu, Lei Chong dan Zhao Feng. Meskipun Zhao Feng ke-10, kekuatan sejatinya setidaknya 3, jadi tidak ada yang berani menantangnya, yang berarti nomor 9 adalah target utama. Pada hari ini, penjaga ketiga mengumpulkan para pemuda dan mengumumkan, Lord Guanjun telah keluar dari meditasi terpencil dan dia akan tiba di sini secara pribadi dalam waktu 3 hari. Babak 81 persaingan intens. Lord Guanjun telah keluar meditasi terpencil dan dia akan tiba di sini secara pribadi dalam waktu 3 hari. Berita itu meledak di batalion pengawal langit. Banyak anak muda mengepalkan tangan mereka dengan gembira. Di kota provinsi Guanjun, Lord Guanjun berarti kekuatan absolut. Ia adalah sosok legendaris yang dihormati oleh setiap pembudidaya. Ketika berita ini diumumkan, persaingan antara 10 pengawal langit menjadi lebih intensif dengan beberapa dari 10 teratas saling menantang. Tanpa ragu, semakin tinggi peringkat Anda di Ten Sky Guard, semakin tinggi peluang Anda untuk dipilih. Sekelompok pemuda tampaknya menjadi gila berkultivasi dan menantang satu sama lain, bahkan jika mereka tahu mereka hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Selama 2 hari ini, bahkan Zhao Feng menerima beberapa tantangan. Zhao Feng menerima mereka semua dan menggunakan jari bintang untuk menghabisi lawan dalam satu gerakan. Untuk menarik lebih sedikit masalah, Zhao Feng merilis aura peringkat ke-7. Dia melakukan ini karena 2 alasan. Pertama, lebih sedikit orang akan menantangnya. Jika budidayanya mencapai peringkat ke-7, dia akan memasuki tahap master bela diri dan tingkat yang sama sekali baru. Bahkan jika Anda memberi para pemuda lainnya 100 nyali, mereka tidak akan berani menantangnya. Kedua, semakin tinggi kultivasi yang ditunjukkan Zhao Feng, semakin tinggi peluang untuk dipilih oleh Lord Guanjun. Zhao Feng juga mengagumi Lord Guanjun yang misterius dan legendaris. Ya Tuhan, Zhao Feng telah mencapai peringkat ke-7. Petik 2. Batalion Pengawal Langit sekarang memiliki jenius super lain. Berita Zhao Feng mencapai peringkat ke-7 meledak. Zhao Yufei dan Huang Qi keduanya datang untuk memberi selamat padanya. Selamat kepada Brother Zhao karena telah mencapai master bela diri. Huang Qi memandang dengan hormat dan kagum pada Zhao Feng. 3 tingkatan dalam 9 jajaran martial path disebut, martial learner, martial artist, dan martial master. Begitu seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, status mereka akan berubah secara signifikan. Pembelajar bela diri adalah tingkat bawah kultivator. Seniman bela diri tidak hanya memiliki kekuatan, orang akan menghormati mereka. Seseorang akan memasuki tingkat atas hanya dengan memasukkan peringkat martial master. Begitu seseorang mencapai peringkat ke-7, mereka akan menerima undangan dari salah satu dari 13 negara. Saya tahu Brother Feng tidak akan kalah dari Feng Hanyu dan Lei Chong. Kebahagiaan bersinar di mata Zhao Yufei. Dia merasa mudah untuk menerima Zhao Feng mencapai peringkat ke-7 dan dia senang untuknya. Dari murid luar ke murid batin, kemudian ke seorang jenius di Sun Feather City, Zhao Yufei telah ada di sana dan menyaksikan kebangkitannya. Yufei, dengan potensi Anda akan segera mencapai peringkat ke-7. Zhao Feng tersenyum dan memindai mata kirinya ke tubuh Zhao Yufei. Budidaya Zhao Yufei telah mencapai peringkat ke-6 puncak dan dia berada di peringkat ke-5 dalam Ten Sky Guard. Di gedung di tengah area, ada beberapa jenius di batalion pengawal langit. Saya harap itu tidak mengecewakan Tuan Guanjun, gumam penjaga ketiga. Meskipun dia tinggal di gedung sebagian besar waktu, dia masih tahu situasi di batalion pengawal langit. Setelah mendengar bahwa Zhao Feng telah mencapai peringkat ke-7, Feng Hanyu dan Lei Chong terkejut. Waktu merayap menjelang akhir 3 hari dan atmosfer menjadi semakin tegang. Posisi ke-9 berubah hampir setiap jam. Mereka yang tidak tertantang adalah 3 jenius hebat dari peringkat ke-7. Yang semuanya menggunakan kekuatan yang tak tertandingi untuk mengalahkan lawan-lawan mereka. Zhao Feng tenang dan fokus pada peningkatan kekuatannya. Selama 2 hari terakhir,
Waktu Zhao Feng yang terbatas, jadi dia fokus pada returning Breath Technique dan Starfinger, yang menerobos ke tingkat kelima pada hari ketiga. Jari bintang terpecah menjadi 7 tingkat dan tingkat kelima membuat jari Zhao Feng mengirimkan pulsa cahaya yang indah. Kesempurnaan ekstrim, kecepatan ekstrim, ini adalah perasaan Zhao Feng saat dia menggunakan Starfinger. Hanya dalam satu waktu, dia bisa menembakkan 7 hingga 8 jari dan membuat serangan mengancam peringkat ke-7. Langkah utama, One Line Starfinger, mencapai kekuatan peringkat ke-8 dan ini adalah ketika dia bahkan tidak menggunakan teknik Wall Silver. Dimengerti, Tuan Guanjun akan tiba besok. Malam hari ketiga, kompetisi memanas. Di malam hari, Huang Qi akhirnya mencapai peringkat ke-9 di 10 penjaga langit dan dia menetap di sana. Sekarang, dia memiliki 2 seni bela diri peringkat puncak yang telah mencapai tingkat tinggi dan dia juga telah mencapai peringkat ke-6 puncak juga. Aku akhirnya kembali. Huang Qi menghela nafas dan dia menantang nomor 8 yang dia kalahkan. Dia melakukan ini karena posisi ke-9 terlalu berbahaya karena ada terlalu banyak orang yang menantangnya. Bahkan jika kultivasi peringkat 6 puncak Huang Qi, dia hanya berada di urutan ke-8, yang membuktikan betapa kuatnya kompetisi itu. Zhao Feng, dengan kekuatan Anda dapat mencapai posisi 3. Huang Qi penasaran. Dia tahu kekuatan Zhao Feng. Zhao Feng dapat membunuh Tuan Semu bela diri ketika dia hanya di peringkat ke-6 puncak dan yang terakhir telah menerima banyak poin pertempuran setelah misi. Huang Qi yakin bahwa Zhao Feng bisa menjadi yang pertama atau kedua. Dia menempatkan kedua karena Feng Hanyu telah mencapai puncak peringkat ke-7. Dalam 10 pengawal langit, Feng Hanyu yang pertama, Zhao Feng kedua dan Lei Chong ketiga. Jelas, ini adalah peringkat yang diberikan para pemuda lainnya. Tetapi Zhao Feng masih ke-10 dalam 10 penjaga langit. Saya sudah mencapai peringkat ke-7, jadi itu tidak masalah. Zhao Feng tersenyum santai. Huang Qi tidak bisa membantu tetapi memberikan pandangan iri. Dengan budidaya Zhao Feng saat ini, ada kemungkinan besar dia dipilih oleh Lord Guanjun dan pangkatnya tidak terlalu penting. Dia adalah seorang jenius super yang mencapai peringkat ke-7 sebelum berusia 16 tahun. Waktu berlalu dengan lambat. Akhirnya pagi tiba dan penjaga ketiga berjalan keluar dari gedungnya. Waktu sudah habis. Semua 10 pengawal langit datang menemui saya di sini besok pagi. Pada saat itu, Tuan Guanjun akan datang secara pribadi untuk memberi Anda petunjuk. Petik 2. Mendengar ini, 10 pengawal langit berteriak kegirangan, sedangkan yang tidak terpilih merasa sedih. Hahaha, akhirnya aku bisa tidur sekarang. Huang Qi tertawa keras. Jelas bahwa pengawal ketiga ingin para pemuda berada dalam kondisi puncak ketika bertemu Lord Guanjun. Zhao Feng juga bersemangat. Sejak dia bergabung dengan mata, dia telah meningkat dengan pesat. Ketika dia memasuki istana Guanjun, kompetisi antara para jenius telah menyulut potensinya dan sekarang, dia memiliki kesempatan untuk bertemu dengan sosok legendaris dari negara Cloud. Malam itu, 10 pengawal langit tidur dengan manis. Pagi selanjutnya, semua pemuda bangun pagi, penuh kekuatan. Tanpa memanggil pengawal ketiga, 10 pengawal langit berjalan ke gedung di tengah ladang. Di dalam gedung, 10 pemuda tiba setengah jam lebih awal. Tidak buruk, kalian semua datang lebih awal. Penjaga ketiga menghitung orang-orang yang hadir dan mengkonfirmasi nama mereka karena ada terlalu banyak perubahan dalam jajaran dalam beberapa hari terakhir. 10 orang di sini, Feng Hanyu, Lei Chong, Lu Xiaoyu, Zhao Yufei, Huang Qi, Li Ziwen, Zhao Feng. Petik 2. Ketika dia membaca nama Zhao Feng, dia sedikit tercengang dan para pemuda lainnya memiliki ekspresi aneh ketika mereka mendengar ini, tetapi tidak ada yang mempertanyakan kekuatannya. Tah. Tepat pada saat ini, langkah kaki terdengar dari luar. 10 pemuda itu menahan napas. Bahkan sebelum pintu terbuka, kekuatan menakutkan telah menekan mereka. Langkah kaki itu tampaknya berdiri di atas hati mereka. Di bawah tatapan semua orang, beberapa tokoh berjalan masuk. Babak 82 Tuan Guanjun. Tah. Langkah-langkah itu membuat hati para pemuda itu mengepal. Hanya penjaga ketiga yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Krek, pintu terbuka dan 3 sosok masuk. Orang yang memimpin adalah pemuda yang cukup tampan dengan mata jernih dan aura yang tajam. Itu dia. Zhao Feng menemukan bahwa dia mengenal orang itu. Kejutan melintas di mata Zhao Yufei.
Orang ini adalah orang yang membawa mereka dari Sun Feather City, Ye Linyun. Di belakang Ye Linyun ada dua pemuda, satu tersenyum dan yang lainnya tanpa ekspresi. Nan Gongfan, Bei Moi, Feng Hanyu dan Lei Chong merasakan jantung mereka berdegup kencang. Kenapa mereka datang? Zhao Feng merasa terkejut, dia telah berinteraksi dengan Nan Gongfan dan Bei Moi, jadi dia tahu betapa menakutkannya mereka. Terutama Bei Moi yang telah mencapai puncak peringkat ke-8 dan bisa membunuh para pembudidaya ke-9. 10 pengawal langit redup dibandingkan dengan keduanya. Saudara Ye ada di sini juga. Penjaga ketiga menyapa Ye Linyun. Zhao Feng menemukan bahwa kursi Ye Linyun bahkan di depan pengawal ketiga. Tuan Ye juga seorang murid Tuan Guanjun. Zhao Feng tertegun. Pada saat ini, dia melihat Ye Linyun menatapnya. Sudah jelas bahwa Ye Linyun memiliki harapan yang tinggi untuk Zhao Feng. Lord Guanjun telah keluar dari meditasi terpencil kali ini untuk mengkonfirmasi satu atau dua murid inti. Kami tidak memiliki peluang, Ye Linyun dan Tertgard berdiskusi. Murid inti, ekspresi pertanyaan terlihat di wajah pemuda itu. Tidak ada yang aneh, Tuan Ye, Nan Gongfan dan saya semua adalah murid luar. Hanya Bei Moi yang merupakan murid inti. Penjaga ketiga menjelaskan, murid luar, gelombang sok melonjak di hati 10 pengawal langit. Ye Linyun dan penjaga ketiga sama-sama berada di peringkat ke-9 dan mereka hanya murid luar. Nan Gongfan sudah berada di peringkat ke-8 pada usia yang sangat muda dan dia hanya seorang murid luar. Hanya Bei Moi yang menjadi murid inti Lord Guanjun. Bei Moi itu hanya lebih tua dariku selama 1 tahun dan dia sudah berada di peringkat ke-8 dan dia bisa membunuh para pembudidaya yang ke-9. Hanya jenius super seperti dia yang bisa menjadi murid inti Lord Guanjun. Zhao Feng mengambil napas dingin. Dengan kekuatan Bei Moi, dia bisa dengan mudah mengalahkan semua orang di Sun Feather City dan dia juga petarung tingkat atas di kota provinsi Guanjun. Tapi seorang jenius seperti dia adalah pesaing. Ketika para pemuda melihat Bei Moi, mata mereka redup. Jika 10 tahun yang lalu, bakat Nan Gongfan dan Feng Hanyu adalah yang terbaik dalam satu generasi. Namun karena Bei Moi ada, para jenius lainnya akan pucat dibandingkan. Pada suatu waktu, semua orang memandang Bei Moi dengan iri, cemburu dan tidak berdaya. Tuan penjaga ketiga, guru memiliki perintah untuk membawa 10 penjaga langit ini ke aula marsial spiritual. Orang yang datang adalah Guanjun Corp yang setengah berlutut di tanah. Ada 18 orang di Korps Guanjun, tetapi 3 teratas semuanya adalah pembudidaya yang kuat. Aula marsial spiritual, Ye Linyun dan penjaga ketiga saling melirik dan mereka melihat rasa ingin tahu di mata masing-masing. Aula marsial spiritual adalah area penting di Istana Guanjun dan itu adalah tempat di mana Lord Guanjun berkultivasi. Biasanya, tidak ada yang diizinkan masuk ke ruang bela diri spiritual kecuali mereka dipanggil. Sepertinya guru telah memutuskan untuk membawa beberapa murid. Ini adalah kesempatan besar bagi kalian semua, kata Ye Linyun dengan sungguh-sungguh lalu berdiri dan memimpin jalan. 10 pengawal langit merasakan atmosfer yang berbeda, tetapi mereka tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah nasib mereka. 3 tahun yang lalu, Brother Bei Moi dan saya pergi ke aula marsial spiritual bersama, tetapi saya berakhir sebagai murid luar sementara dia menjadi murid inti. Nan Gongfan mengambil napas dalam-dalam dan melirik ke arah Bei Moi di sebelahnya. Bei Moi berdiri di sana tanpa ekspresi. Kembali, Nan Gongfan masih tidak ingat bagaimana itu diputuskan, tetapi sejak hari itu dan seterusnya, nasib mereka berubah. Begitu mereka menjadi murid Lord Guanjun, bahkan jika mereka adalah murid luar, mereka akan menerima banyak sumber daya berharga untuk membantu mereka berkultivasi. Segera, semua orang tiba di depan aula abu-abu perak kuno. Aula ini tampak seperti kosong dan mati. Memasuki aula, tidak ada satu sosok pun yang bisa dilihat, tetapi Zhao Feng bisa merasakan 3-4 korps Guanjun di sana jika dia membuka matanya. Tuan, mereka ada di sini. Ye Linyun berdiri di pintu dengan penuh hormat. Masuk, sebuah suara datang dari kedalaman aula. Suara itu sepertinya melewati awan, tanpa niat untuk mengejutkan mereka, tetapi tetap saja melakukannya. 10 pengawal langit menahan napas dan setiap langkah yang mereka ambil tampaknya menuju ke surga. Zhao Feng merasa bersemangat dan perasaan hangat menyebar ke seluruh matanya ke tubuhnya. Pada saat ini, dia tidak berani membuka mata kirinya karena dia merasa ada makhluk di aula yang mengawasi setiap gerakan mereka. Tah-tah, tah-tah, sekelompok anak muda berjalan gelisah ke aula.
Bahkan Bei Moi dan Nan Gongfan memiliki wajah serius. Di tengah aula besar, seseorang duduk di atas futon. Jika seseorang tidak melihatnya dengan mata mereka, mereka tidak akan merasakan bahwa ada seseorang di sana. Sosok yang duduk di atas kasur adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah emas dan perak yang tidak melepaskan aura sama sekali. Sepertinya dia adalah orang biasa. Sulit dipercaya orang seperti itu adalah Lord Guanjun yang legendaris. Tuan, 10 pengawal langit ada di sini, kata pengawal ketiga sambil membungkuk. Bagus, Lord Guanjun mengangguk ketika dia membuka matanya dan melambaikan tangannya. Saat dia membuka matanya, para pemuda tertarik oleh lautan yang tak terbatas di dalam diri mereka. Zhao Feng merasa bahwa gerakan kasual Lord Guanjun tampaknya berinteraksi dengan lingkungannya. Sapuan tangannya yang kasual seperti seorang raja mengisyaratkan mereka untuk duduk. Ye Linyun, penjaga ketiga, Bei Moi dan Nan Gongfan duduk di dekat Lord Guanjun, sedangkan 10 pemuda lainnya duduk di futon sesuai dengan pangkat mereka. Yang pertama adalah Feng Hanyu, yang kedua adalah Lei Chong, Lu Xiaoyu yang ketiga, ke-10 Zhao Feng. Tuan, ada beberapa jenius berbakat di batalion pengawal langit. Pengawal ketiga bergumam. Lord Guanjun tanpa ekspresi saat dia dengan santai melirik Ten Sky Guard. 10 pemuda langsung merasa seperti mereka telah disambar petir. Dalam sekejap mata, Lord Guanjun melihat kultivasi setiap pemuda. Zhao Feng merasa bahwa meskipun teknik kayu pelayuannya telah mencapai tingkat maksimal, dia masih tidak bisa menyembunyikan budidayanya dari Lord Guanjun. Lebih kuat dari tempat sebelumnya, tetapi tidak ada dari kalian yang memiliki kesempatan untuk menjadi murid inti saya. Lord Guanjun berkata tanpa ekspresi seolah-olah dia hanya mengatakan hal yang normal, tetapi Zhao Feng melihat kekecewaan di matanya. Huang, 10 pemuda merasa seperti mereka telah jatuh ke neraka. Lord Guanjun berkata bahwa tidak ada dari para jenius ini yang memasuki matanya. Bagaimana bisa seperti ini? Ye Linyun dan pengawal ketiga sama-sama terkejut dan penuh rasa tidak percaya. Di mata mereka, meskipun mereka bukan monster seperti Bei Moi, ada orang jenius seperti Feng Hanyu dan Zhao Feng yang keduanya mencapai peringkat ke-7 pada usia muda. Tuan, bagaimana Anda bisa yakin jika Anda tidak mencoba? Ye Linyun bertanya dengan hati-hati. Ya, Feng Hanyu telah mencapai puncak peringkat ke-7 dan Zhao Feng memiliki ingatan yang lebih baik daripada Bei Moi. Penjaga ketiga berkata dengan enggan. Bagaimanapun, para jenius ini dipelihara olehnya.